Itu iblis waktu khotbah itu pakai bahasa Arab ya? Wah, ini belum nyampe saya. Nah, itu dia itu. Sekarang jemaatnya siapa? Itu dia juga. Jemaatnya siapa itu? Ya mereka-mereka lah. Kan mereka kan sudah doktrin. Nanti dalam, kan jelas ya di hadis maupun Quran itu kan ada ayatnya walaupun saya nggak hafal, bahwa nanti hari kiamat semua mukmin dan mukminah akan ditanyain. Di alam kubur pun ditanyain siapa nabimu, siapa Allahmu. Pakai bahasa Arab lagi itu. Jadi kaum biawak. Jadi saya tidak mengatakan ujlim ya, saya nggak ujlim. Karena apa? Kenapa saya katakan kaum biawak? Karena yang mengaku Muhammad sebagai nabi itu biawak. Jadi orang-orang yang mengaku Muhammad sebagai nabi itu ya biawak semua. Jadi jangan sakit hati. Ada kemarin kita bahas kan. Jangan sakit hati, mohon maaf aja. Karena memang faktanya demikian. Yang mengaku Muhammad sebagai nabi itu adalah biawak. Biawak saksinya gitu, Pak. Iya, saksinya kan. Dia mengatakan sendiri, mengaku. Cicak tidak mau mengaku Muhammad sebagai nabi. Makanya Cicak langsung halal untuk dibunuh. Dan cicak biawak itu kan satu ini. Satu turunan sebetulnya. Nah, karena biawak mengaku sebagai dia mau mengaku Muhammad sebagai nabi, maka biawak diberikan naik gengsi menjadi komodo. Jadi ya jangan salahkan kalau kita bilang kaum biawak. Makanya sekarang saya bilang nanti di masa akhir sesuai hadisnya bahwa pada hari kiamat, di hari penghakiman, mereka para biawak ini akan ditanya oleh iblis, karena iblis pada hari kiamat ini kan yang berkhotbah kan iblis. Kita pakai logika ya. Pakai logika karena Isa seperti kata hadis dan Quran, Isa datang pada hari penghakiman untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Kata mereka loh ya, Isa datang untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Sementara pada hari kiamat itu juga, iblislah yang berkhotbah dengan khotbah yang indah-indah. Sehingga para biawak ini terpesona. Aku terpesona. Nah gitu loh. Biawak ini terpesona dengan khotbah iblis pada hari penghakiman. Ya, kaum biawak, kalian tuh nanti pada saat masa kiamat, masa penghakiman, kalian dikhotbahi iblis. Itu jelas itu tadi hadisnya ada lengkap itu. Ya kalau kalian tetap ngotot ikut iblis ya silahkan. Ya. Terus saya mau koreksi tentang Pak Timothy ini masalah 72 bidadari dan keperawanan, mecah keperawanan. Pak Timothy sudah diralat, Pak. Jenderal Andika sudah mengatakan tidak boleh lagi ada tes keperawanan dalam penerimaan prajurit wanita. Ya. Jadi oleh SWT itu kalah dengan Jenderal Andika. Penerimaan prajurit wanita tidak boleh lagi ada tes keperawanan. Sementara di surga kalian ucilin kaum biawak diiming-imingi mecah perawan. Padahal sudah revisi. Revisi Al-Quran juga nanti oleh Raja Salman dikatakan juga demikian. Mungkin janda tetap janda, bolong tetap bolong. Nggak ada udah perawan ditembak, perawan lagi, tembak, perawan lagi. Nggak ada. Ajaran setan itu kayak gitu. Ajaran setan itu. Ya. Muslim, biawak. Sadarlah kalian kaum biawak. OMC itu wajar karena dia mainnya dengan gedebok pisang. Gedebok pisang dilubangi. Bayangkanlah, makanya ya goblok itu jangan dipelihara lah.
Goblok tuh dihilangkan, dikikis. Jadilah orang pintar, orang cerdas. Ya, jangan berpikir biar goblok asal masuk surga. Nggak ada itu, biar goblok yang penting masuk surga. Dari mana ceritanya? Kalau orang goblok bisa masuk surga, itu surga orang goblok juga. Mana ada surga isinya kawin-kawin terus. Perawan dijebol, perawan lagi, jebol, perawan lagi. Mana ada surga seperti itu? Nggak ada. Coba tanya orang Buddha. Coba tanya orang Hindu. Coba tanya orang aliran kepercayaan. Tanya orang Konghucu. Apakah surga mereka sama seperti surga kalian? Surga biawa? Tanya. Masa hanya di Muslim aja surganya seperti itu? Sementara di 6 agama yang lain, enggak seperti itu surganya. Surganya semuanya sukacita. Sukacita dalam roh. Bukan sukacita dalam bentuk ugal-ugalan, kawin terus. Ini surga ugal-ugalan. Ya wajar surga ugal-ugalan, yang khotbah hari kiamat ternyata iblis kok. Iya kan? Cobalah otak kalian dipakai sedikit lah, jangan terlalu banyak dipakai, sedikit aja lah dibuka otak kalian. Bayangkanlah kalau kalian azan, ada kentut iblis di situ, ada kentut setan, setan terkentut-kentut dengar azan. Bayangkanlah Anda mau terima dogma seperti itu kah? Kemarin dibahas, ada dalilnya, ada hadisnya. Setan terkentut-kentut dengar azan. Apa hubungannya kentut setan dengan azan? Terus kalian bilang setan bukan jin, bukan iblis. Setan sendiri, jin sendiri, iblis sendiri. Setan, jin, iblis itu sama. Satu makhluk. Hanya di agama kalian lah setan itu jadi mualaf. Coba tanya di Buddha. Kalau di Kristen itu jelas nggak ada setan mualaf. Atau murtadin, nggak ada. Coba tanya teman-teman dari agama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, apakah ada setan di mereka itu jadi mualaf? Tanya aja, harus ada perbandingan. Jangan kalian dikuasai kebodohan, kegelapan, jangan. Coba cari pembanding. Apakah kalian paling benar? Kalian selama ini kan mengklaim bahwa kalian adalah orang-orang beragama yang paling benar, agama paling diridhoi. Tetapi tadi juga kita bahas bahwa kalianlah yang sudah ditetapkan masuk neraka bersama dengan Tuhan kalian masuk neraka. Itu sudah ditetapkan. Di Quran berapa itu tadi itu? Pak Raiwawa. QS berapa itu? 1971. 1971. Bahwa kalian 19, sudah ditetapkan. 1971. Ya. QS 1971 bahwa kalian, hai kaum biawa, kalian sudah ditetapkan dan ditentukan masuk neraka. Bersama Tuhan kalian juga masuk neraka. Itu jelas loh, QS yang ngomong loh. Bukan Wak Gembul, bukan. Yang ngomong itu tuh Allah kalian, termasuk Tuhan kalian itu masuk neraka. Itu jelas tergambar. Tertulis dengan jelas. Tapi kalau kalian tetap otak kalian buntu, mau mengikuti ajaran itu dan kalian mau masuk neraka, ya monggo, kita tidak melarang. Cuman kita kasih tahu aja. Goblok ya goblok, neng ojo terlalu goblok gitu loh.